Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadirat Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Mohon kesehatan dan kelancaran bagi Ibu Gracia Farani Merabuana yang akan melahirkan dalam waktu dekat ini untuk anaknya yang pertama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Syukur atas ulang tahun kelahiran ke-27, 29 September 2023 yang lalu, untuk Bapak Ignatius Tangke Margonda Tandok. Semoga selalu bijaksana dan memimpin keluarga seturut kehendak kasih Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mengucap syukur bagi keberhasilan menyelesaikan program studi bagi Bapak Ignatius Tangke dan Saudari Krisanti Lala. Semoga menjadi sarjana yang selalu rendah hati dan mampu bekerja seturut kehendak daripadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Syukur telah mendapat pekerjaan tetap bagi Ananda Wanda Maria Nadiensi di Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang, Mulyoharjo, Jawa Tengah, dan Ananda Gracia Farani Merabuana di Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak. Semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan, serta mampu bekerja sama di dalam pekerjaannya masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kelancaran usaha dan karya keluarga besar Bapak Petrus Jamal dan Ibu, serta untuk warga lingkungan Santo Rupinus, agar diberikan kelancaran dalam usaha pekerjaan dan selalu mampu untuk membimbing keluarga masing-masing hidup seturut kasih Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon doa bagi kesehatan dan kesejahteraan bagi para manula dan seluruh keluarga yang ada di lingkungan Santo Rupinus, agar selalu bersuka cita, kompak, bahu-membahu, selalu mendoakan, dan mampu untuk berkomunikasi dengan baik seturut kasih Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang sakit di lingkungan Santo Rupinus. Ada yang berada di rumah sakit, ada yang berada di rumah, dan mungkin ada yang berada di tempat yang jauh untuk penyembuhan. Semoga mereka diberikan kesehatan dan keangkat penyakitnya, dan bimbinglah orang tua agar selalu tabah dan penuh sukacita dalam menghadapi penyakit masing-masing anak-anak mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan wujud dan niat kita di dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tidak lupa kita mendoakan juga untuk kegiatan Jambore Sekami yang ada di Anjungan. Beberapa remaja kita menjadi panitia dan menjadi peserta. Semoga acara tersebut lancar, aman, damai, dan berhasil menciptakan kasih Kristus dalam Sekami untuk mampu melayani sesama dan juga melayani banyak orang. Dan kami juga berdoa untuk kelancaran pergi dan pulang. Semoga mereka selalu dilindungi oleh berkat-Mu dan ditemani oleh malaikat pelindung-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita berdoa jiwa Kristus dan Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Mada Bakti 350, nomor 155-156. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami.
Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Pengumuman dan kolekte, silakan. Selamat sore Bapak Ibu, saudara dan saudari. Selamat sore. Pertama untuk kegiatan Rosario di rumah umat berikutnya, nanti boleh disampaikan ke grup atau ke ketua lingkungan atau langsung ke sekretaris lingkungan. Bagi Bapak Ibu yang bersedia rumahnya untuk ditempati untuk kegiatan doa Rosario seperti sore ini, boleh memilih waktu hari Minggu atau hari lainnya. Boleh juga memilih waktu yang sama seperti pada hari ini, jam 4 sore, bisa selesainya jam 6 sore, supaya kegiatan yang lain bisa konsentrasi. Nah, itu bisa menghubungi ketua lingkungan atau nanti langsung menghubungi Thomas selaku sekretaris lingkungan Santo Rufinus. Seperti itu. Direncanakan pada minggu ini ada sembahyang di rumah Pak Nidi ya. Benar Bu Nidi? Minggu ini atau minggu depan? Akan diserahkan lagi ya. Nah ini baik. Baik, kalau untuk arisan Oktober sudah berjalan pada hari ini. Hari ini merupakan hari yang pertama pembukaan arisan yang di rumah Pak Jaman ini. Oh ya, supaya tidak tersantu bergabung dengan ya bentrok. Nah nanti bisa di-share lagi ya, atau dihubungi lingkungan atau sekretaris. Kedua, untuk bulan Oktober ini kita memulai kembali pembayaran iuran bulanan. Bulanan itu iuran rumah tangga pastor dan iuran mortalitas. Untuk mortalitas itu kita langsung ke Tangke, saudara Tangke. Ini nantinya Bapak. Nanti buku kuning itu dibawa dan ditulis. Di dalamnya udah ditulis berapa nominalnya. Nah, diterangkan tanggalnya juga. Nanti diparut sama petugas itu Tangke sendiri. Nah, kalau kemarin itu kan masih melalui Gisel atau saya, jadi sekarang langsung karena kemarin saudara sudah dilantik di paroki di gereja sebagai petugas dan anggota dari Arnold Samson. Atas bantuannya terima kasih. Sampai. Doa keluarga disampaikan oleh Bapak Petrus Jamal. Silakan Pak. Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini, sekali lagi saya mengucapkan atas nama keluarga besar kami, yaitu keluarga saya sendiri Bapak Petrus Jamal dan Bapak Ignatius Tangke Magonatanu, karena kita telah melaksanakan doa bersama sebagai santapan rohani kita. Saya mohon izin untuk sebentar
mengajak kita bersama-sama berdoa untuk doa khusus bagi anak-anak kami, Gracia, Farani, Mera Buana. Doa kita ini saya ajak kita bersama untuk mengikuti doa dari Santo Ignatius dari Loyola. Mengapa saya pilih bersama Santo Ignatius dari Loyola? Ignatius dari Loyola oleh Gereja Katolik, oleh Tata Suci telah dinobatkan sebagai santo pelindung bagi para ibu hamil yang sedang mempersiapkan diri untuk melahirkan anaknya menjadi manusia baru. Dalam Gereja Katolik sebenarnya ada dua santo dengan nama Ignatius, yaitu Santo Ignatius dari Antioquia dan Santo Ignatius dari Loyola. Dan bukan kebetulan, karena waktu saya bolak-balik kan musik-musik Mbak Bugel, ternyata rupanya Santo Ignatius dari Loyola itu dinobatkan oleh Gereja Katolik sebagai santo pelindung bagi ibu hamil yang sedang mempersiapkan diri untuk melahirkan anaknya menjadi manusia baru. Jadi Santo Ignatius dari Loyola, dia juga dikenal sebagai pendiri Serikat Imam Yesuit. Karena serikat imam atau ordo imam dalam Gereja Katolik itu ada pendiri-pendirinya. Seperti misalnya SPD, ya, yang mendirikan SPD itu kan Santo Arnoldus Jansen. Kalau Imam Kapusin itu Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, Ignatius ini adalah pendiri Serikat Imam Yesuit yang dikenal di ujung nama yang ada SJ. Misalnya kan Yakobus SJ, berarti namanya Yakobus, dia Imam Yesuit begitu. Nah, Serikat Yesuit ini dia ada imamnya dan ada brudernya. Begitu juga dengan Kapusin. Kapusin juga ada imamnya dan ada brudernya. Nah, apa itu bedanya imam dengan bruder? Perbedaan kedua yaitu di bidang khusus di bidang pelayanan hidup gereja. Kalau seorang imam, pelayanannya terutama di bidang liturgi gereja, yaitu pelayanan untuk 7 sakramen gereja. Sedangkan untuk seorang bruder, dia lebih pelayanannya difokuskan kepada bidang pendidikan atau bidang kesehatan. Contoh saja misalnya, kalau ada yang pernah opname atau masuk rumah sakit Santo Antonius, kan, ada seorang bapak-bapak laki-laki dan tidak kalah gantengnya juga, kan. Kadang-kadang ada yang memanggil dia perawat, sedangkan ada yang manggil dia bapak, ada yang manggil dia bruder. Ya, karena dia memang seorang bruder Kapusin yang memang ya dididik dalam pendidikan sekolah keperawatan untuk menjadi seorang perawat. Atau misalnya ada yang bekerja di lingkungan pendidikan, misalnya Doktorandus Dirjo misalnya, kan, OFM Cup misalnya, berarti dia ya seorang bruder, tapi dia bekerja di bidang pendidikan begitu. Jadi sebenarnya memang ada bedanya antara imam dan pastor. Saya pernah dulu dengar di gereja kita ada yang berbisik, kan, mengapa katanya bruder siapa namanya? Bruder Yohanes tidak memimpin kita pelayan misa. Memang Bruder Yohanes dia tidak ada kapasitasnya, haknya untuk memimpin pelayan misa. Tapi sebagai Bruder SPD, Bruder Yohanes, dia memang
tugasnya terutama di bidang pendidikan, misalnya mengajar anak-anak sekolah minggu dan memberi pendidikan untuk calon-calon pengantin baru misalnya. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya mengajak kita bersama Santo Ignatius untuk secara khusus mendoakan anak kami yang sedang dalam keadaan hamil dan yang sedang mempersiapkan kelahirannya bagi anaknya untuk menjadi manusia baru. Dan dalam kesempatan ini juga kita boleh juga dalam hati kita masing-masing kita mendoakan juga barangkali ada anak kita, keluarga kita yang dekat maupun jauh dari kita yang juga dalam keadaan hamil. Asal jangan mendoakan yang belum nikah secara resmi, semoga dia juga hamil. Jangan itu ya, itu jangan, itu tidak baik, tidak boleh dalam gereja Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Ya Santo Ignatius, pelindung agung bagi manusia baru. Ya, berdasarkan kesaksian muridmu Santo Filipus bahwa engkau akan diberi kuasa dan penuh kasih sayang dalam Tuhan kami Yesus Kristus untuk menjadi pelindung agung bagi ibu yang sedang hamil yang dalam masa mempersiapkan diri untuk melahirkan manusia baru dalam kandungannya. Dengan kerendahan hati dalam iman, pengharapan dan kasih, sudilah ya Santo Ignatius, kami memohon kepada Tuhan supaya anak kami Gracia Parani Mera Buana boleh melahirkan anaknya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Santo Ignatius, janganlah mengecewakan pengharapan kami. Engkau tahu bahwa iman, harapan dan niat baik kami yaitu ingin mendidik dan membesarkan putra dan putri kami dalam keadaan sehat supaya seumur hidupnya tetap setia mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesama. Santo Ignatius, kuatkanlah niat kami untuk mendidik dan membesarkan putra putri kami yang telah Allah karuniakan bagi kami. Kami berjanji agar anak-anak kami akan kami persembahkan kepada hati kudus Yesus dan kami letakkan di bawah perlindungan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan semoga anak-anak kami dapat meneguhkan janji setia perkawinan kami selaku orang tuanya, dan agar kami bersama seluruh keluarga senantiasa memuliakan Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Santo Ignatius, Doakanlah kami. para santo dan santa yang menjadi pelindung kita umat beriman yang sedang hidup mengembara di dunia ini, Doakanlah kami. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. Air lambung Kristus, Basuhlah kami. Darah Kristus, Sucikanlah kami. Sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. doa kami. Dalam luka-lukamu ya Tuhan, Sembunyikanlah kami. dosa dan kelalaian kami. Janganlah membiarkan kami terpisah daripadamu, Tuhan. Tuhan. Terhadap seteru yang jahat, Lindungilah kami.
Ya Tuhan, terimalah juga arwah saudara-saudara kami yang kami cintai, khususnya di lingkungan Santo Antonius yang telah Kau panggil mendahului kami. Semoga mereka dibebaskan dari segala dosa, dari hubungan api pencucian, untuk bersatu dalam kerajaan Allah Bapa di surga dan bersama dengan para kudus di surga. Doa ini ya Allah kami antarkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Sang Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dan bersama dengan doa Bunda Maria, Bunda Tuhan, dan Bapa penjaga rumah tangga Tuhan kami Yesus Kristus, Santo Yosef, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Kita akan mendoakan doa Kidung Maria di Ibadah Bakti nomor 151 halaman 346. Bagi yang memiliki, mari kita berdoa bersama. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia, aku mengagumkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hamba yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya, demi kasih sayangnya kepada Abraham, serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti dahulu dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Haleluya nomor 208. 208. Mulai. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Salam.